Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, amalan-amalan apa yang harus kita jaga setelah Ramadan ini usai. Ayuhal ikhwah wal akhawat yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Ramadan telah selesai kita lakukan, namun bukan berarti selesainya Ramadan maka selesai pula lah ibadah atau amalan-amalan yang harus kita kerjakan setelah Ramadan ini selesai. Justru ketika Ramadan ini selesai, sebagai wujud wujud di antara amalan-amalan Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan lahir di dalam jiwa kita semangat yang besar untuk kembali menjaga amalan-amalan yang telah kita dididik sebulan Ramadan. Maka ada beberapa atau minimal 6 amalan yang harus kita jaga sepanjang bulan Ramadan yang telah kita lakukan dan terus kita lakukan di luar Ramadan. Dari bulan Syawal ini sampailah kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Nah, amalan yang pertama yang harus kita jaga yaitu kita tetap melazimkan diri kita untuk berpuasa. Sebagaimana kita dididik sebulan Ramadan dengan berpuasa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bahwasanya dalam setiap bulan itu kita disunnahkan untuk berpuasa. Di antaranya ada puasa di hari Senin dan hari Kamis. Kenapa hari Senin itu sunnah berpuasa? Karena Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin. Dan Senin itu adalah hari lahirnya Nabi SAW. Karena Rasulullah berpuasa, maka kita pun ikut berpuasa. Kemudian hari Kamis. Kenapa harus berpuasa di hari Kamis? Karena amal-amal kita akan dilaporkan, akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada hari Kamis. Maka Rasulullah SAW mencontohkan berpuasa di hari Kamis agar ketika amal itu diangkat saat itu sedang berpuasa. Sebab puasa ini adalah merupakan ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi amalan yang lain yaitu puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa 3 hari setiap bulannya, yaitu ketika pada hari yang ke-13, 14 dan 15 kecuali di bulan Zulhijjah, karena 13 itu adalah di antara hari tasyrik, maka kita berpuasa hari 14, 15 dan 16-nya. Kemudian ada lagi di antara puasa yang lain seperti di bulan Zulhijjah, kita ada berpuasa di hari Arafah. Kita berpuasa di hari Tarwiyah pada 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah. Kemudian ada lagi puasa Asyura, yaitu puasa pada 10 hari di bulan Muharram. Ini menunjukkan amalan-amalan yang lazim, yang harus kita kerjakan
setelah Ramadan ini, yaitu kembali kita berpuasa, melatih diri kita untuk berpuasa minimal 1 hari atau 3 hari dalam setiap bulannya. Yang kedua, hendaknya kita menjaga yaitu salat sunnah, menjaga salat berjamaah. Sebagaimana ketika datangnya bulan Ramadan, di dalam jiwa kita, dalam diri kita ada kekuatan, ada semangat yang kuat untuk salat berjamaah, untuk melakukan salat-salat sunnah. Banyak sekali salat-salat sunnah yang kita kerjakan. Seperti mana di dalam bulan Ramadan Allah mengkhususkan di dalam bulan itu ada salat tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan atau di dalam hadis ini menunjukkan yaitu salat tarawih dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang kedua, kita tetap menjaga salat berjamaah dan juga salat-salat sunnah. Ada salat rawatib yang harus kita jaga minimal 10 rakaat yang mengiringi salat-salat fardu. 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya, kemudian 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur. Minimal 10 rakaat ini kita jaga. Sesiapa yang menjaga 10 rakaat ini, kata Rasulullah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Kemudian yang ketiga, amalan yang harus kita jaga adalah tilawah Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Sebagaimana di dalam bulan Ramadan kita dididik, kita sudah terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita menghatamkan Al-Quran sebulan Ramadan. Bahkan ada yang menghatamkan sampai 10 kali, 6 kali, 5 kali, 3 kali, minimal 1 kali kita bisa hatam. Maka seyogianya di bulan-bulan di luar Ramadan ini kita pun mampu untuk menjaga amal ini. Yang keempat yang harus kita jaga yaitu kita menjaga qiyamul lail, kita menjaga salat malam kita. Sebagaimana di bulan Ramadan kita dibiasakan untuk melakukan tahajud, qiyamul lail, salat witir, dan itu betul-betul kita lakukan dengan kekuatan semangat yang tinggi. Apalagi orang yang melakukan qiyamul lail itu merupakan satu di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam harinya mereka sedikit tidur karena mereka sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan qiyamul lail atau tahajud ini tentunya akan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi orang yang senantiasa menjaga salat tahajud atau qiyamul lail ini, Allah akan dudukkan, akan tinggikan derajatnya di satu tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang harus kita jaga berikutnya, yang kelima adalah yaitu bersedekah, berinfak ataupun zakat, di mana sepanjang Ramadan kita banyak bersedekah, kita banyak berinfak, bahkan kita memberikan banyak makanan kepada orang-orang fakir dan miskin. Seyogianya amalan ini
hendaknya selalu kita lakukan sepanjang bulan-bulan di luar Ramadan ini. Karena sedekah ini akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Bahkan sedekah ini akan mengobati penyakit kita. Sedekah ini pula akan menolak bala, bencana yang akan turun pada diri kita. Bahkan sedekah ini pula akan menjadikan seluruh daripada kesusahan-kesusahan kita, kesulitan-kesulitan kita akan menjadi satu kemudahan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, minimal yang harus kita jaga sepanjang Ramadan ini, yaitu memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih, tahmid. Sebagaimana kita diajarkan dan kita dididik sepanjang Ramadan untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir ini akan membuat hati kita tenang. Zikir ini akan membuat diri kita ini akan menjadi kokoh, menjadi kuat, dan kita memiliki energi. Sebagaimana Allah menyebutkan, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir inilah hati kita ini akan hidup, hati kita ini akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan yang sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat yang tinggi daripada amal yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Hendaknya itu memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita, terutama dalam bulan-bulan setelah Ramadan ini. Mudah-mudahan minimal 6 amalan yang kita sebutkan tadi dapat kita jaga usai daripada Ramadan yang telah kita lewatin ini, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.